Halo, selamat datang di kamarku. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Oke, langsung saja. Vektor adalah ruas garis yang memiliki nilai dan arah. Biasanya, vektor di buku pelajaran itu dilambangkan dengan beberapa notasi. Ada yang menuliskan dengan menggunakan huruf kecil kemudian diberi tanda panah. Ada juga yang menggunakan huruf kecil yang tebal. Ada juga yang menggunakan huruf kecil kemudian diberi garis bawah, atau ada yang menggunakan huruf kapital kemudian diberikan tanda panah. Jika kalian menemukan notasi-notasi seperti ini artinya menunjukkan vektor. Ini ada vektor A, vektor A, vektor A, dan vektor PQ. Next, kita lihat gambar di sini. Nah, itu adalah ruas garis yang memiliki nilai dan arah. Kita lihat nih, dia punya nilai nih, punya panjang. Terus ada tanda panah, berarti dia punya arah. Berarti ini bisa kita sebut sebagai vektor. Bagaimana cara menuliskannya? Pertama, kita bisa tuliskan, kita daftarkan dulu vektor-vektornya. Pertama ada vektor AB, kemudian ada vektor AC, kemudian ada vektor EB. Nah, ketika kita menuliskan vektor yang dengan menggunakan huruf kapital, kita harus tahu dulu titik awal dan titik akhir. Kita harus menuliskan dari titik awal ke titik akhir. Dan tanda panahnya kan di B ya, maka kita tulis A, B. Kalau kebalikannya, tanda panahnya di A, berarti kita tulis vektor BA. Oke, kita lanjut. Di sini ada vektor apa lagi? Vektor DE. Ada vektor apa lagi? DF. Dan ada vektor FE. Oke, kita lihat ya di sini untuk vektor AB dia bergerak ke kanan atas ya. Bergerak ke kanan sejauh berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4. Berarti vektor di AB ini, nah, ketika menuliskan komponen-komponen vektor AB, kita bisa menuliskan dalam bentuk kolom. X di atas, Y di bawah. Kita lihat ya. Tadi kan X-nya 4 ya, berarti bisa kita tulis ini 4. Sekarang ke atasnya berapa banyak? 1, 2, 3. Oh, berarti vektor AB itu bergerak 4 ke kanan dan 3 ke atas. Nah, vektor ini juga bisa kita tulis dengan cara lain. Bisa kita tulis dengan seperti ini, 4I ditambah 3J. Tapi, ini menandakan bahwa vektor bergerak ke kanan sejauh 4 dan bergerak ke atas sejauh 3. Coba sekarang bagaimana dengan komponen-komponen vektor DE? Kita lihat ya. Vektor DE. Dari D bergerak ke E. Oh, ternyata bergerak ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4. Nah, pertama kita tuliskan dulu dalam bentuk vektor kolom. Kemudian, nah, karena dia ke arah kiri, maka kita beri tanda negatif. Jika dia ke arah kanan, kita beri nilai dia positif. Kalau ke atas bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif. Sekarang yang ke atasnya berapa banyak nih? 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti vektor DE kolomnya yang bawah ini kita isi dengan 3. Atau kita bisa tulis juga gimana tadi? DE min 4I ditambah 3J. Berarti artinya dia bergerak ke kiri sejauh 4 dan bergerak ke atas sejauh 3. Nah, untuk AC, CB, DF, dan FE bisa kalian kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang kita belajar tentang nilai vektornya ya. Nilai vektor atau bisa disebut sebagai panjang vektor.
Nah, ketika kita mencari panjang vektor, biasanya tuh dinotasikan sebagai seperti ini. Nilai mutlak ya, ini artinya tuh panjang. Rumusnya tuh tinggal komponen X dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Nah, ini jika langsung diketahui vektor X dan Y. Tapi jika diketahui titik-titik, maka kita bisa menggunakan yang ini, rumus yang kedua. Oke, langsung kita coba nih. Tadi kan kita tahu vektor apa? Vektor AB itu 4 dan 3. Ya, berarti kalau sekarang ditanyakan berapa panjang vektor AB, jadi tinggal kita masukkan saja 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berapa hasilnya? 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Jadi panjangnya 5. Ingat, panjang itu akan selalu bernilai positif, nggak ada ukuran panjang yang negatif. Kita coba lagi. Sekarang kita coba yang AC. Yang AC itu vektornya berapa? Untuk yang X 1, 2, 3, 4. 4. Yang Y-nya nggak ada ya, berarti kita tulis 0. Berarti kalau sekarang ditanyakan panjang AC berapa? Jadi kita bisa jawab AC, ya AC itu dari akar 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi berapa? 16, 4. Coba lagi. Sekarang kita coba panjang vektor DE. Vektor DE berapa panjang komponen X-nya? 2, 3, 4. 4 bergerak ke kiri berarti bertanda negatif. Bergerak ke atas berarti bernilai positif sejauh tuh 2, 3. Sejauh 3. Nah, berarti kalau ditanyakan berapa panjang DE-nya, kita jawab DE sama dengan akar negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya akar 16 ya ditambah 9. Akar 25. Jadi panjang DE ternyata juga 5 panjang vektor DE, sama kayak panjang vektor AB ya. Gampang nggak? Gampang ya. Oke. Untuk vektor-vektor lain, vektor FE, vektor CB, vektor DF, bisa adik-adik coba sendiri ya. Bisa kalian coba sendiri untuk melatih apakah kalian sudah paham atau belum. Oke, nah sekarang kalau misalnya diketahui titik-titiknya bagaimana? Misalnya dari soal seperti ini nih, titik A 2,2, diketahui titik B 4,3. Ditanyakan panjang vektor AB. Jadi kalau kita gambarin, kita keluar dulu. Kalau kita gambarin ya, tarik dari A ke B. Tuh nggak lurus. Jadi lurus ya. Nah, ada dua cara. Pertama bisa kita hitung cara manual. Kita hitung dulu ke kanan. Atau si X-nya kita hitung dulu. Dia akan bergerak ternyata ke kanan. Kita hitung bergerak berapa banyak? 1, 2. Oh, ternyata si AB, vektor AB ini berapa? Bergerak sejauh 2 ke kanan. Nah, sekarang untuk ke Y-nya, untuk komponen Y-nya. Dari atas ke bawah berarti bernilai negatif. Negatif berapa ya? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti min 5.
Oke, sampai sini paham ya? Berarti tinggal kita cari vektor AB-nya. Kita cari vektor AB-nya. Akar 2 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 25 sama dengan akar 29. Ini cara pertama. Cara kedua, adik-adik bisa langsung aja masukin ke rumus yang tadi itu loh. Jadinya, ingat karena ini bergerak dari A ke B, berarti kita mengurangi titik B dikurangi titik A. Jadi kebalikannya, kalau misalnya dari B ke A, berarti A dikurangi B. Karena ini A ke B, berarti B dikurangi A. Jadi 4 dikurangi 2 sama min 3 dikurangi 2. 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 29. Oke, sekarang adalah macam-macam vektor. Pertama ada vektor 0. Nah, vektor 0 namanya 0, berarti dia nggak punya arah, nggak punya nilai. Kayak gini nih contohnya. Ini ada titik A di 1,1 misalnya. Nah, si A ini adalah vektor 0. Dia nggak punya nilai, nggak punya arah. Nah, si A ini disebut sebagai vektor 0. Terus kalau vektor posisi nih, yang kedua nih, vektor posisi itu dia dimulai dari titik 0,0 atau titik, di sini titik pusatnya titik 0,0. Ditulis biasanya vektor posisi itu OA. Berarti panjang si A. Jadi vektor posisi itu vektor yang dimulai dari titik 0,0. Jadi bisa saja kalau misalnya ke sini C, berarti jadinya vektor O C. Ke sini P, berarti kalau P berarti sebagai vektor O P. Nah, selanjutnya adalah vektor satuan. Apa sih vektor satuan? Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Namanya vektor satuan. Dia ini punya notasi, biasanya dinotasikan sebagai ada topi. Itu menunjukkan atau melambangkan dari vektor satuan. Dia punya rumus vektor dikali tadi udah vektor 0, vektor posisi. Oke, tadi kita udah tentang vektor 0 sama vektor posisi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Namanya juga vektor satuan, berarti panjangnya satu satuan. Dia biasanya dinotasikan seperti ini nih. Ada topinya di atasnya. Dan punya rumus, mohon maaf, notasinya punya rumusnya 1 per panjang vektor dikali vektornya. Bingung ya kalau nggak langsung contoh. Oke, kita langsung ke soal ya. Misalnya ada vektor A itu bernilai 4, 3. Berarti jika ditanyakan berapa vektor satuannya, kita tinggal masukkan saja ke rumus. Dengan 1 per akar. Tinggal dimasukkan kan? Masih ingat rumusnya? Masih dong. Dikali 4, 3. Oke. Setelah dihitung ketemu 1 per akar 16 tambah 9 dikali 4. Oke. Dan kita hitung. Ternyata ketemu 1 per 5 dikali 4 per 3.
Berarti vektor satuannya adalah 4/5 dikali 3/5. Nah, kalau misalnya nanti kan ketemu nih, perkalian seperti ini artinya 4 dikali 1/5, 3 juga dikali 1/5. Jadi 1/5 dikalikan ke keduanya, ke-4 dan ke-3. Jadi ketemu vektor satuannya adalah 4/5 sama 3/5. Ini vektor satuannya. Coba lagi ya. Lanjut ke latihan soal. Diketahui koordinat titik B min 4,1 dan vektor AB sama dengan min 6, min 5. Koordinat titik A adalah, ingat tadi kalau jarak vektor AB itu, karena B di belakang nih, dari A ke B berarti B dikurangi A. Titik akhir dikurangi titik awal. Berarti kalau vektor AB, B dikurangi A. Vektor UV berarti V dikurangi U. Vektor BA berarti A dikurangi B. Jadi vektor B-nya berapa? Diketahui? Nah, bisa kita tulis gini. Karena tadi apa? Vektor itu kan bisa ditulis dalam bentuk kolom ya. Nah, jadi kita bisa tulis dalam bentuk kolom saja. Nah, A-nya diketahui nggak? Nggak tahu ya. Berarti kita tulis saja XA, Y, A. Kita dapat nih yang persamaan kedua. Persamaan pertama kita dapat yang sebaris nih di pertama nih di atas. Berarti min 4 kurangi XA. Oke, berarti XA-nya itu min 6 ditambah 4. Min 2 sama dengan min XA. Dapat XA sama dengan 2. Oke. Kita baru dapat apa nih? Baru dapat si XA. Sekarang kita cari si YA. Lihat di baris yang bawah nih. Baris yang bawah kita dapat min 5 sama dengan 1 dikurangi YA. Berarti min 5 dikurangi 1. Perhitungan seperti ini masih ingat kan ya? Seperti aljabar. Berarti 6 sama dengan YA. Jadi kita dapat koordinat A sama dengan 2,6. Ketemu. Ketahui koordinat titik P 3,5 dan Q 2,7. Tentukan A vektor PQ dan B panjang vektor PQ. Diketahui vektor P titik P dan titik Q ditanyakan vektor PQ. Berarti PQ ya udah Q kurangi P. Boleh dibuat vektor kolom. Nah, gampang ya, tinggal dijumlahin. Kemudian untuk yang keduanya, ingat. Nah, untuk yang keduanya tinggal kita cari panjang vektornya. Itu komponen X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Berarti ya dimasukin aja dong, min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadinya 25 ditambah 144 sama dengan angka 169 sama dengan 13. Oke, sekarang soal yang berkaitan dengan vektor satuan. Diketahui koordinat titik P 2, min 1, 3, dan Q 3, min 3, 5. Ini ada di ruang dimensi 3. Kalau ruang dimensi 3 berarti ini X, ini Y, ini Z. Atau kalau di vektor, biasanya X-nya diganti dengan I-nya oleh C, dan Z oleh K. Perhitungannya sama saja.
Oke, kita coba ya. Pertama kita harus tahu apa dulu? Vektor PQ dulu. Sip. Berarti kita cari vektor PQ. Dibuat vektor kolom saja, biar mudah. Berarti 2 min 1, maaf, berarti Q dikurangi P ya. Oke, 3 min 3, 5, dikurang 2 min 1, 3. Ini kurangnya hanya sejajar, berarti 3 dikurangi 2, 1. Min 3 dikurangi min 1, berarti min 3 ditambah 1, 2. 5 dikurangi 3, 2. Oke, kita dapat vektor PQ. Nah, gimana caranya? Berarti sekarang tinggal cari vektor satuan. Vektor satuannya masih ingat? Panjang vektor dikali vektornya ya. Oke. Jadi kita cari dulu panjang vektor. Nah, kan kita tahu tadi cuma X sama Y. Untuk yang ruang dimensi 3 sama aja. Cuman jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Mari kita coba. Jadinya 1 dikali 1. Mohon maaf, ini min 2. Oke, berarti kita hitung. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. Berarti akar 9. 1 min 2, 2. Berarti per 3. 1 min 2, 2. Ingat, ini dikalikan ke semuanya, jadinya 1/3, kemudian min 2/3, dan 2/3. Jika dari vektor kolom ingin ubah ke bentuk IJK, gampang. Yang pertama ini I, yang kedua ini E, yang ketiga ini K. Berarti mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah D. Halo, karena ini video pertama kami ingin mengajak penonton untuk ikut terlibat dengan kami. Silakan kirim tugas kalian yang berhubungan dengan materi yang ada pada video ke email kami yang nanti akan ditulis di deskripsi. Kemudian, soal yang akan terpilih akan kami bahas pada video selanjutnya. Kami juga akan membuat kelas di Google Classroom secara gratis apabila subscriber sudah mencapai 100. Nanti di Google Classroom, kalian bisa berdiskusi tentang materi ataupun soal-soal yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan pada video. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat dan channel Kamarku bisa terus membantu kalian. Semangat!